Selamat siang dokter, perkenalkan saya Huni Susan Gladys Pras, NIM 10 2019 Di sini saya akan melakukan pemeriksaan LED. Baik, di sini yang pertama itu kita jangan melupakan untuk memakai handscoon. Di sini saya tidak menggunakan alat pemeriksaan LED yang asli. Saya akan alat yang pertama itu yaitu tabung Wessner. Alat yang berikut itu adalah pipet volumetrik. Yang berikutnya itu ada ball filler, darah EDTA, dan alat yang terakhir yaitu aparatus Westergren. Yang pertama itu kita akan kita akan isi botol penampung dengan 0,5 ml natrium sitrat dan sampai 0,109 m dengan menggunakan ball filter. Setelah itu kita akan suction hisap dan ambil lebih saja, kemudian sisanya itu kita balikan lagi. Yang berikutnya selanjutnya itu kita akan mengambil darah. Sebelum ambil darah kita akan melakukan homogenesis dulu, yaitu perbandingan darah dan sitrat itu 4:1. Darah diambil 2 ml, kemudian tambahkan ke botol penampung yang sudah diisi sitrat tadi. Yang berikutnya itu kan setelah kita melakukan homogenesis, yang berikutnya kita akan mengaduk. Setelah diaduk, kemudian masukkan ke dalam pipa Western, yaitu angka nolnya itu di atas 200-nya di bawah. Kemudian kita ambil darah sampai batas 0. Setelah itu kita tekan dengan posisi tegak pada aparatus Estergen. Yang berikutnya ini kita kemudian ditinggalkan 1 jam dan baca tinggi plasma dalam pipa. Baik, selanjutnya itu kita akan melakukan pemeriksaan hematokrit secara mikro. Jadi di sini terdapat alat-alatnya, yaitu pipa hematokrit. Yang berikutnya itu wax. Yang berikutnya itu grafiknya. Yang berikutnya itu darah EDTA. Yang berikutnya itu alat Strinfus. Jadi pada pemeriksaan ini yang pertama itu kita akan mengambil darah dari homogenisasi. Setelah itu ambil darah EDTA, kemudian miringkan pompa atau tekan sampai 3/4 panjang tabung. Kemudian kita akan masukkan ke wax. Selanjutnya kita akan memutarnya. Yang berikut itu kita butuh satu lagi, jadi kita akan membuat satu lagi. Setelah itu kita akan Strinfus diletakkan lilinya ke arah
karet, kemudian tutup rapat. Kemudian hidupkan selama 5 menit dengan RPS 12.000. Setelah selesai, diamkan dulu 5 menit. Yang berikutnya itu kita akan baca dengan menggunakan grafik. Jadi di sini akan tersedia grafik untuk pemeriksaan hematokrit. Jadi paling bawah sel darah tadi, sel darah tadi itu, sedangkan paling atas itu adalah plasmanya. Jadi harus di atasnya ini plasma, di bawahnya ini darah, terus harus tegak lurus, dalam keadaan itu tegak lurus. Jadi di antara sel darah dan plasma itu kita tarik garisnya, kemudian lihat pada grafiknya. Jadi di sini saya akan memberikan contoh. Berikutnya itu saya akan menghitung leukosit. Jadi yang pada alat di sini yang saya butuhkan itu yaitu darah EDTA, larutan TURC, 1 set alat hemositometer, ada kamar hitung infrared Neubauer. Yang berikutnya itu kaca penutup. Yang berikutnya itu pipetoma leukosit biji putih. Yang berikutnya itu semprit sebagai penghisap. Yang terakhir itu mikroskop. Oke, jadi di sini kita akan siapkan darahnya, kemudian putar dulu ke kiri dan ke kanan. Setelah itu kita akan pasang pipet toma dengan semprit dan ambil darah sampai batas 0,5. Jadi kita akan mengambil darah sampai batas 0,5. Kemudian kita akan melanjutkannya itu dengan mengisi pipet leukosit dengan larutan TURC sampai batas 11. Setelah itu kita akan melepaskannya dan homogenisasi, buang beberapa tetes. Selanjutnya itu kita akan bersihkan kamar hitung dan kaca penutup. Yang berikutnya itu kita akan teteskan secara perlahan dari pinggir, nanti akan merembes. Yang berikutnya itu kita bisa lihat dengan mikroskop pembesaran 10 kali condition diturunkan dan diagram tertutup. Jadi kita akan melihat mikroskop. Yang berikutnya itu kita akan melakukan pemeriksaan hitung leukosit, dilakukan dengan cara menghitung sel yang terdapat pada keempat bidang besar pada keempat sudut kamar hitung. Baik, sekian dari pemeriksaan leukosit. Selamat siang, Bu. Kita akan mengambil darah ya, Bu. Oke. Yang pertama itu kita akan siapkan semua alat yang diperlukan, yaitu kapas alkohol 70%. Di sini terdapat kapas alkohol 70%. Kemudian di sini posisi pasiennya itu senyaman mungkin agar lebih efisien. Jadi keadaan
posisi pasien itu lebih nyaman. Ya. Kemudian vena yang diambil oleh darah adalah vena yang lebih besar, terlihat dan teraba. Bu, kepala tangannya Bu. Kemudian pasang torniket pada lengan atas dan tidak terlalu kencang, paling lama 1 menit. Kalau kurang jelas itu kita bisa minta untuk mengepal dan membuka tangannya berulang kali agar vena terlihat jelas. Bu, kepalkan tangannya Bu, ya, buka kepala. Kemudian kita akan mengambil alkohol swab dari tengah ke arah medial. Jadi setelah itu kita jangan disentuh lagi setelah kita mengoleskan alkohol. Kemudian saya akan mengambil semprit dan menjelaskan ke pasien bahwa sempritnya baru ya Bu. Oke. Jadi di sini venanya terlihat dan saya akan memasukkan sempritnya. Setelah masuk saya akan membuka torniketnya. Dibuka, kepalkan tangannya ya Bu. Di sini saya akan menarik darah. Ya, jadi di sini saya akan mengambil kapas dan menutup lukanya. Dan akan memplesternya. Sekian video saya, terima kasih.